Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview jurnal pengolahan citra digital. Nama kelompok kami yang pertama Muhammad Hidayat Jasmito, kedua Cahyo Anjar Santoso, dan yang ketiga Muhammad Ali Abdillah. Jurnal yang pertama akan dijelaskan saya sendiri. Judulnya aplikasi pengolahan citra digital mid detection dengan metode segmentasi K-mean clustering berbasis OpenCV dan Eclipse. Subjek penelitian: Indonesia memiliki hasil alam yang melimpah dan memiliki berbagai macam peternakan hewan. Salah satunya peternakan sapi. Maraknya daging sapi berkualitas rendah dan tidak layak konsumsi menjadi salah satu kecurangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan sangat meresahkan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk bisa membedakan daging sapi yang memiliki kualitas baik maupun yang jelek. Langkah-langkah perancangan: keperluan sistem pengguna untuk mengembangkan program berbasis Android. Berikut spesifikasi teknis perangkat lunak dan perangkat kelas. Perangkat lunak berfungsi untuk membuat aplikasi. Perangkat keras berfungsi sebagai mengembangkan aplikasi. Langkah pengembangan program. Proses perancangan perangkat lunak terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat diimplementasikan supaya citra digital mampu menganalisis secara akurat dan akan menentukan hasil akhir dari aplikasi yang telah dibuat. Perancangan diagram alih sistem aplikasi mid detection pada jurnal ini merupakan aplikasi yang berjalan pada smartphone berbasis sistem operasi Android, tapi juga bisa digunakan di PC maupun yang lainnya. Perancangan diagram alih aplikasi. Perancangan diagram ini menggambarkan langkah-langkah memulai aplikasi. Hasil penelitian beberapa citra daging sapi kualitas baik dan buruk yang telah dikumpulkan dengan ekstensi JPEG. Setelah itu, ekstensi dengan format JPEG selanjutnya dikonversi sebagai rank data penghitung statistik citra sebagai pembanding pengujian. Kelebihan penelitian: aplikasi pengolah citra daging ini terdiri dari 5 tombol, yaitu kamera, galeri, K-mean, analisis, dan simpan dengan tampilan antarmuka menggunakan layout scroll view. Aplikasi ini cukup mempermudah untuk mengetahui kualitas daging. Cukup dengan mengunggah gambar kemudian diproses dengan sendirinya. Kekurangan penelitian: kelemahan pada aplikasi ini adalah masih belum banyak pengguna. Banyaknya metode yang digunakan dalam penelitian sehingga beberapa orang yang belum tahu teknologi dianggap terlalu bertele-tele. Kesimpulan penelitian: kesimpulan dari hasil penelitian aplikasi ini adalah bisa membantu masyarakat menentukan kualitas daging yang baik dan buruk, sehingga menghindari beberapa kecurangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk jurnal 2 dilanjutkan teman saya. Pengenalan pola pada citra digital dengan fitur momen invarian. Subjek. Objek dapat kita temui di mana saja, termasuk komputer yang berupa teks, citra digital, audio maupun film. Suatu objek pada cerita digital dapat berupa bentuk geometri, bentuk benda-benda sederhana maupun kompleks, teks, tanda tangan, wajah, dan lain-lain. Permasalahan: pada saat pengelompokan suatu objek, terkadang ada beberapa kendala yang terjadi. Misalnya, objek mengalami suatu perubahan yang dapat terjadi, misalnya objek mengalami bergeser maupun perputaran. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelompokan objek tersebut. Kesalahan yang dapat terjadi adalah objek yang seharusnya termasuk kelompok 1, tapi oleh sistem dikelompokkan sebagai objek 2. Langkah-langkah pada penelitian ini menggunakan beberapa objek yang berbeda, di mana uji coba dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap objek dengan
dengan melakukan proses rotasi, refleksi, horizontal, dan vertikal pada setiap objek. Hasil penelitian. Pada penelitian ini, contoh data masukan yang digunakan ada 8, di mana data tersebut dapat dilihat pada tabel. Adapun keseluruhan hasil uji coba dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lanjutan. Dari keseluruhan hasil uji coba pada tabel 2 dapat dilihat bahwa dari 8 objek yang diujikan menghasilkan persentase kebenaran mencapai 100%. Hasil tersebut dihasilkan dengan melakukan proses rotasi, refleksi horizontal, dan vertikal pada setiap objek. Hal ini membuktikan bahwa fitur momen invarian tahan terhadap adanya perubahan suatu objek seperti perubahan rotasi dan refleksi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa momen invarian baik digunakan sebagai fitur objek pada sistem pengenalan pola. Keberhasilan yang dicapai hingga 100% dikarenakan fitur momen invarian tahan terhadap perubahan objek berupa rotasi, refleksi, horizontal, dan vertikal. Pada penelitian kali ini, keberhasilan dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan fitur objek dan juga dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan nilai threshold pada proses binerasi. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan pada citra objek dan background yang lebih bervariasi, yaitu variasi pada warna dan bentuk objek maupun background. Untuk mengatasi adanya variasi tersebut, dapat dilakukan proses binerasi secara otomatis dan pemilihan fitur objek lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alif Abdillah. Persilakan. Terima kasih dari Mas Dayo. Judul identifikasi kualitas beras dengan citra digital. Tujuan penelitian, pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi kualitas beras dengan metode klasifikasi decision tree ID3. Langkah-langkah perancangan. Beras merupakan makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun, harga beras di pasaran justru semakin melonjak, sehingga banyak beredar beras yang memiliki kualitas kurang baik. Oleh karena itu, perlu adanya standar kualitas mutu dari pihak gudang beras saat mendistribusikan beras ke pasaran. Hasil penelitian, data digital beras yang telah dikumpulkan untuk tahap testing diproses menjadi data tekstual. Data yang diakuisisi adalah jumlah beras, nilai putih, nilai besi, dan nilai utuh beras. Kelebihan penelitian. Segmentasi dilakukan dengan mengubah citra beras RGB red, green, blue menjadi citra grayscale terlebih dahulu. Perubahan citra RGB menjadi grayscale dilakukan dengan persamaan berikut setelah dikonversi menjadi data citra grayscale. Kemudian dilakukan konversi ke citra binary dengan threshold nilai tengah dari nilai keabuan pada citra. Setelah didapatkan citra benar, dilakukan segmentasi dengan memisahkan piksel berwarna hitam sebagai background dan putih sebagai objek untuk mempermudah analisa. Kekurangan penelitian. Kelemahan pada aplikasi ini adalah masih belum banyak pengguna, banyaknya metode yang digunakan dalam penelitian sehingga bagi beberapa orang yang belum tahu teknologi dianggap terlalu bertele-tele. Kesimpulan penelitian. Kesimpulan berdasarkan hasil akuisisi citra, kemudian dilakukan klasifikasi untuk mengidentifikasi kualitas beras yang diuji. Klasifikasi dilakukan dengan menganalisa data tekstual dari hasil akuisisi citra menggunakan rules yang didapatkan dari pohon keputusan. Data citra yang
diklasifikasi jumlah dan sesuai dengan data tekstual yang digunakan pada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.